Tahapan ini selesai dan belum terdapat hambatan fisik atau mental yang muncul, jangan berhenti bermeditasi, namun kembali dari langkah 1 dan seterusnya berulang kali. Jika ketika Anda melakukan langkah 1 ternyata muncul hambatan fisik, contohnya di kaki Anda sudah terasa dominan, maka di saat itu Anda berhenti melakukan langkah yang sedang Anda lakukan dan langsung tangani hambatan fisik tersebut dengan Wedana Nupassana yang akan Bante jelaskan setelah ini. Sedangkan jika hambatan mental yang muncul di sela-sela melakukan salah satu langkah-langkah yang sudah Bante sebutkan, maka Anda segera berhenti melakukan langkah tersebut dan tangani hambatan mental yang muncul dengan Citta Nupassana yang sudah dijabarkan pada langkah 2 sebelumnya. Namun, Bante akan bahas lebih dalam setelah sekarang ini. Bante akan menjabarkan tentang Wedana Nupassana. Dalam meditasi, Anda akan menghadapi 2 hambatan, yaitu hambatan fisik dan mental. Wedana Nupassana digunakan ketika Anda sedang menghadapi hambatan fisik. Di sini, Anda akan mengamati objek rasa. Namun rasa yang Anda perlu amati hanyalah yang muncul di jasmani kasar. Perasaan sedih, takut, bosan, dan sebagainya tidak perlu diamati sedikit pun. Abaikan saja perasaan-perasaan tersebut. Lagi pula mereka termasuk dalam hambatan mental yang harus ditangani dengan Citta Nupassana ketika menguat. Contoh hambatan fisik yang dimaksud di sini adalah rasa sakit di tubuh, panas dingin, gatal-gatal, semutan, mati rasa, baal, tegang-tegang, kaku, pegal linu, pusing, dan sebagainya. Hambatan fisik ini akan muncul dengan sendirinya. Anda tidak perlu mencari ataupun menunggu. Hal terpenting yang harus Anda ketahui adalah hambatan fisik ini muncul bukan karena Anda bermeditasi duduk atau berdiri lama. Mereka muncul karena memang ada penyakit yang bersembunyi di tubuh Anda. Dan penyakit tersebut terdeteksi melalui meditasi. Anda tidak perlu takut mengamati hambatan fisik ini karena mereka dapat disembuhkan hanya dengan menyadari dan catat saja. Ini merupakan mukjizat dari mindfulness, perhatian penuh. Di sini hambatan fisik yang perlu Anda amati hanyalah yang sudah terasa dominan. Jika belum, maka abaikan saja dan terus menggunakan 3 langkah yang Bante telah sebutkan sebelumnya. Tiap jenis hambatan fisik harus ditangani dengan cara yang agak berbeda. Namun, semuanya harus diamati hingga lenyap. Bahkan terkadang membutuhkan waktu berjam-jam. Karena jika tidak, maka hambatan tersebut juga tidak akan pernah hilang. Dan penyakit Anda juga tidak akan pernah sembuh. Jika Anda mengubah-ubah posisi badan untuk menghindari hambatan fisik yang muncul, atau jika Anda menyerah, maka kemajuan kualitas mental Anda juga akan terhambat. Anda berjuang. Ingat, semua anicca, tidak kekal.
bersabarlah. Jika muncul rasa sakit, panas dingin, gatal-gatal, yang harus Anda lakukan adalah sadari dan catat irama rasanya. Contohnya, untuk sakit. Kalau titik sakit yang Anda amati tersebut bertambah sakit, maka catat dalam batin bertambah sakit. Kalau berubah menjadi tusukan, catat menusuk. Kalau mengeras, catat mengeras. Apapun perubahan rasa yang terjadi di titik sakit tersebut, Anda ikuti dan beri label yang sesuai. Ketika Anda asik meneliti perubahan irama rasanya, maka Bante jamin pengamatan titik sakit tersebut setidaknya akan menjadi lebih mudah. Jika muncul banyak titik yang sakit, maka pilih dan fokus di satu titik yang dominan saja. Lalu tetap di titik tersebut hingga rasa sakitnya lenyap tanpa merubah posisi badan. Abaikan sakit yang muncul di tempat lain, bahkan jika terasa lebih dominan. Karena mereka hanya berusaha mengacaukan pengamatan Anda. Anda harus setia pada satu titik yang telah Anda pilih di awal. Tentu hal ini hanya berlaku untuk satu sesi meditasi. Dalam sesi meditasi berikutnya, Anda harus mengulang proses meditasi Anda dari awal dan mengamati rasa sakit yang muncul dalam sesi tersebut. Ingat, jangan mencari dan menunggu. Anda hanya mengamati apa yang muncul dengan sendirinya. Jika Anda kesakitan sehingga menjadi gelisah dan ingin merubah posisi badan, Anda perlu tahu bahwa kesakitan itu bukanlah hambatan fisik, melainkan hambatan mental. Ketika hal ini terjadi, Anda harus menangani hambatan mental yang muncul terlebih dahulu. Karena jika tidak, Anda akan kelabakan menghadapi kedua hambatan tersebut. Lagi pula hambatan mental akan lebih cepat tertangani, sedangkan hambatan fisik membutuhkan waktu yang lama. Jika sudah tenang, Anda dapat kembali mengamati rasa sakit sebelumnya. Khusus untuk mati rasa, baal, tegang-tegang, kaku, pegal linu, atau pusing, Anda harus menggunakan tahapan arti 4 untuk menanganinya. Tahapan arti 4 ini sama seperti tahapan arti 5, namun dipecah dalam 3 bagian. Anda hanya perlu memakai bagian yang terdapat salah satu hambatan fisik jenis ini. Contohnya, jika kaki kanan Anda mati rasa, maka Anda harus menggunakan tahapan aktif 4 bagian kaki kanan saja, yaitu titik pantat kanan, kaki kanan maju, kaki kanan mundur. Tahapan aktif ini Anda ulangi terus-menerus hingga mati rasanya tuntas. Jika yang muncul dalam meditasi adalah hambatan mental, maka Anda perlu menggunakan 3 cara Cittanupassana yang telah Bante jabarkan pada langkah 2. Cara ini digunakan untuk menghentikan proses berlangsungnya hambatan mental. Berbagai hambatan mental yang dapat muncul dalam meditasi adalah nafsu keinginan, ngantuk, capek, bosan, banyak pikiran, gelisah, takut, marah, sedih, dan masih banyak lainnya. Hambatan mental ini sangatlah lihai menguasai kesadaran Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda selalu mengikuti hal-hal ini. Contoh paling nyata adalah
ketika Anda merasa capek, yang biasa Anda lakukan adalah tidur. Kebiasaan ini dianggap sebagai hal yang wajar untuk dilakukan. Semua orang akan berkata, memang itu sudah normalnya. Padahal ketika capek muncul, lalu Anda berusaha melawannya dengan menggunakan 3 cara Citta-Nupassana ini. Capek tersebut dapat lenyap. Bukan hanya lenyap, tetapi hasil dari perjuangan tersebut yang dapat Anda rasakan adalah badan segar dan ringan. Pikiran jernih, tenang. Sedangkan jika Anda tidur, saat bangun pun Bante yakin Anda tidak pernah merasa berbagai hal ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena berbagai hambatan mental ini sebenarnya merupakan kekotoran batin atau kilesa yang ada di dalam diri Anda, dan ketika membiarkan diri Anda dikuasai olehnya, maka di saat itu pula kesadaran Anda sudah terhanyut dan bukan dalam kendali Anda sepenuhnya. Keadaan hanyut inilah memberikan dampak negatif pada fisik dan mental Anda. Namun kebanyakan orang tidak tahu adanya keadaan di mana kesadaran dapat terbebas dari cengkraman kekotoran batin atau kilesa. Maka mereka tidak memiliki perbandingan dan menganggap hal tersebut wajar. Dengan menggunakan 3 cara Citta-Nupassana hingga berbagai hambatan mental lenyap, Anda dapat melihat bahwa terdapat keadaan di mana kesadaran dapat terbebas dari kekotoran batin atau kilesa. Jadi Anda akan tahu cara menangani emosi yang muncul dari dalam, dan Anda tidak mau lagi hanyut dalam emosi. Sehingga Anda memiliki kemauan untuk berjuang, melampaui emosi, dan juga berbagai hambatan mental lainnya. Tentu ketika Anda terus-menerus berhasil membebaskan diri dari cengkraman kekotoran batin kilesa, kualitas mental Anda akan semakin meningkat. Maka dari itu, jangan menyerah, terus berjuang dengan penuh. Saat Anda menghadapi hambatan yang membandel dalam meditasi, baik hambatan fisik maupun mental, Anda dapat menggunakan Dhammanupassana sebagai alternatif tambahan dari cara-cara yang telah disebut sebelumnya. Dhammanupassana adalah perenungan positif tentang Dhamma. Banyak hal yang dapat Anda jadikan perenungan. Namun Bante sarankan Anda untuk memakai hukum karma sebagai perenungan utama, di mana Anda merenung sejenak bahwa hambatan yang muncul ini pasti ada sebab. Sekarang saya sedang merasakan akibatnya. Sebab tersebut adalah sesuatu yang saya lakukan sendiri. Karena yang bukan milik saya tidak mungkin terjadi pada saya. Jadi seharusnya saya berusaha untuk menerimanya dengan lapang dada. Jadi saya harus bersabar dan lembut dengan hambatan ini. Lagi pula, semua yang muncul pasti akan lenyap dan hambatan itu pasti akan berlalu. Perenungan seperti ini janganlah dianggap remeh. Walaupun terlihat sederhana, tetapi dapat menyemangati dan menenangkan diri Anda kembali. Bahkan dalam kasus tertentu hambatan yang Anda hadapi dapat seketika lenyap saat Anda melakukan perenungan ini. Perlu diperhatikan bahwa Dhammanupassana hanyalah dipakai saat ada hambatan yang membandel saja. Dan dilakukan secara singkat. Jangan terlalu lama merenung. Karena sebaliknya, hal tersebut dapat membuat pikiran Anda melayang kemana-mana. Saat Anda jalan kemanapun,
baik ketika meditasi jalan, atau ke ruangan makan, toilet, kamar, dan sebagainya. Anda harus melakukan dengan mindful, di mana kesadaran Anda selalu berada di jasmani kasar, yaitu telapak kaki yang melayang, bukan menapak di lantai. Mengapa yang perlu disadari adalah telapak kaki yang melayang? Karena keseluruhan gerakan kaki yang sedang Anda lakukan terasa paling dominan di telapak kaki yang melayang. Selain itu, Anda juga dapat merasakan berbagai perubahan sensasi yang muncul di telapak kaki, baik itu rasa ringan atau berat, panas, dingin, keras, atau gerakan-gerakan yang muncul di dalam daging. Maka dari itu, ketika jalan, Anda harus berusaha meneliti fenomena yang muncul di telapak kaki yang melayang. Hal ini akan membuat kesadaran Anda asik berada di jasmani dalam setiap langkah, sehingga pikiran Anda tidak melayang kemana-mana saat jalan. Jika Anda selama ini melakukan meditasi jalan dengan mengamati kaki yang menapak dan merasakan tekstur lantai, Anda hanya mengamati fenomena luar, yaitu lantai. Jadi, pengamatan Anda tidak tepat sasaran, karena Anda tidak mengamati fenomena yang muncul di dalam tubuh. Saat meditasi jalan, Anda dapat memilih satu baris area di mana Anda dapat berjalan mondar-mandir di area tersebut. Area tersebut tidaklah perlu terlalu panjang. Anda dapat menyesuaikan dengan kondisi tempat yang ada. Terdapat 4 gerakan yang perlu Anda sadari dalam meditasi jalan, yaitu angkat, maju, turun, tekan. Hanya ketika keempat gerakan ini dilakukan, maka Anda dapat dikatakan telah berjalan satu langkah ke depan. Maka dari itu, keempat gerakan inilah yang akan Anda sadari dan catat selama berjalan. Ketika Anda sudah dalam posisi berdiri, selalu lakukan tahu badan terlebih dahulu sebanyak 3 kali agar Anda siap melangkah. Berdiri, berdiri, berdiri. Sebelum mengangkat kaki, pastikan terlebih dahulu seluruh berat badan sudah berada di kaki satunya. Jadi, jika Anda ingin mengangkat kaki kanan, maka berat badan sepenuhnya harus menumpu di kaki kiri terlebih dahulu, sehingga kaki kanan siap melangkah. Untuk gerakan angkat, dilakukan sebanyak minimum 3 kali, yaitu angkat, angkat, angkat. Perhatikan bahwa di sini gerakan angkat yang Anda lakukan tidak perlu terlalu tinggi, hanya terangkat beberapa sentimeter dari tanah saja sudah cukup. Hal ini untuk mencegah agar tubuh Anda tidak oleng. Selain itu, gerakan yang Anda lakukan ketika berjalan harus selalu terpatah-patah, tidak mengalir.
Contohnya, untuk gerakan angkat, perhatikan pada peragaan berikut. Jika Anda melihat dengan saksama, akan terlihat bahwa terdapat jeda di antara setiap gerakan angkat. Dengan adanya perbedaan pada setiap gerakan, maka Anda akan tahu mana gerakan angkat pertama, angkat kedua, dan angkat ketiga dengan jelas. Sehingga Anda dapat menyadari dengan sempurna setiap hal yang sedang Anda lakukan. Ketika gerakan angkat, biasanya yang terasa dominan di telapak kaki tersebut adalah sensasi ringan atau berat. Untuk gerakan maju dilakukan minimal 5 kali, yaitu maju, 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 maju. Jarak langkah jangan terlalu jauh, maksimal 1 telapak kaki untuk menghindari badan oleng. Yang terpenting saat melangkah maju, kesadaran Anda jangan diam saja, tetapi harus bergulir mundur dari ujung jari telapak kaki hingga ke tumit. Jadi, saat maju ke 1, fokuskan kesadaran Anda di ujung jari kaki. Saat maju ke 2, alirkan kesadaran Anda secara perlahan-lahan ke belakang. Sehingga pada maju ke 5, kesadaran Anda berhenti di ujung tumit. Jika Anda melakukan seperti ini, maka Anda akan dapat merasakan sensasi di telapak kaki. Baik berupa gerakan yang mengalir, berdenyut, atau sensasi panas dingin. Setelahnya, Anda lanjutkan dengan gerakan turun sebanyak minimum 3 kali, yaitu turun, turun, turun. Sama dengan gerakan angkat. Saat turun, terasa dominan di telapak kaki tersebut adalah sensasi ringan atau berat. Yang terakhir adalah gerakan tekan sebanyak minimum 3 kali. Yaitu tekan, tekan, tekan. Dalam gerakan ini akan terasa perpindahan berat badan ke kaki yang baru saja selesai melangkah. Sehingga badan Anda agak condong ke depan dan kaki yang berikutnya hendak melangkah akan sedikit terangkat. Postur tubuh saat jalan sama seperti ketika berdiri. Kedua tangan letakkan merapat di perut bagian pusar. Tegakkan badan. Perut selalu dalam keadaan kempes, dada busung, kepala tetap dalam keadaan tegak. Anda tidak perlu menunduk untuk melihat kaki Anda sendiri. Namun, arahkan pandangan mata Anda ke bawah sejauh 2 meter ke depan. Seperti peragaan berikut. Telapak kaki juga rapat sejajar membentuk angka 11. Dengan jarak maksimum 15 cm. Jadi, keseluruhan gerakan yang harus Anda sadari dan catat saat meditasi jalan adalah angkat, angkat, angkat. Maju, 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 maju. Turun, turun, turun. Tekan, tekan, tekan. Sekarang, Bante akan menjelaskan tentang memutar. Karena tentu, ketika meditasi jalan, kita akan perlu memutar untuk kembali ke posisi semula. Sebelum memutar, pastikan kaki Anda sudah sejajar terlebih dahulu. Lalu, seperti biasa, lakukan tahu badan sebanyak 3 kali. Berdiri,
berdiri, berdiri. Memutar harus dilakukan per 90 derajat. Jadi, jika Anda ingin putar balik, Anda harus memutar 90 derajat sebanyak 2 kali. Ketika hendak memutar 90 derajat ke arah kanan, maka kaki kananlah yang diangkat terlebih dahulu. Angkat, 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 putar, putar, putar. Turun, turun, turun. Baru diikuti dengan badan yang memutar. Putar, putar, putar. Ketika badan memutar, maka seluruh berat badan akan berpindah ke telapak kaki kanan. Lanjutkan dengan kaki kiri. Angkat, 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 putar, 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 turun, turun, turun. Jangan lupa, sebelum memutar lagi, lakukan tahu badan sebanyak 3 kali. Berdiri, berdiri, berdiri.